مرحبا أهلا النوادي. Al-Imam Ali Zainul Abidin, Al-Imam Ali Zainul Abidin, julukannya As-Sajjad. Itu julukan beliau, As-Sajjad. Sigot mubalaghah, bukan As-Sajid, bukan As-Sajid, tapi As-Sajjad. Ma farqu baina As-Sajid wa As-Sajjad? Apa perbedaan As-Sajid dengan As-Sajjad? Perbedaannya jauh. Kalau As-Sajid, sujud, orang yang sujud, lumayanlah dia sujudnya, lumayan dia solatnya, lumayan As-Sajid. Tapi Al-Imam Ali Zainul Abidin ibn Husain, beliau julukannya As-Sajjad, bukan sujud yang biasa, adalah orang yang sangat banyak sujudnya kepada Allah. Itu julukannya tuh, sangat banyak sujudnya kepada Allah. Padahal beliau bukan main-main, beliau anak dari Al-Imamul Husain, cucu dari Imam Ali. Buyut ke atas sedikit sampai kepada Nabi. Nabi pernah masukkan liurnya Nabi ke dalam mulutnya. Nabi, pahanya Nabi pernah menjadi bantalnya Imam Husain. Imam Husain ketika tidur di pahanya Nabi, Nabi mengatakan kepada sahabat yang bernama Jabir, Sayyidina Jabir, wa fir riwayah, wahai Jabir, Nabi kemudian angkat Imam Husain di pangkuannya Nabi. Kemudian Nabi katakan kepada Sayyidina Jabir, ya Jabir, ini Nabi selalu sebut bukan cucu, ibni, ini anakku. Padahal Sayyidina Husain pangkatnya cucu. Tapi Nabi mengatakan ibni, ini anakku, karena nanti nasabnya dari situ. Ini anakku nanti menikah dan akan punya anak, kata Rasul. Anaknya ini nanti dipanggil di hari kiamat, diberikan pengumuman khusus di hari kiamat, seluruh manusia hadir. Falyagum Sayyidul Abidin, wa fir riwayah Zainul Abidin, bangunlah pemimpin ahli ibadah. Wa fir riwayah, bangunlah perhiasan para orang-orang ahli ibadah, yang berdiri anaknya, kata Nabi Muhammad. Jadi Nabi yang berikan julukan itu. Dan dia nanti punya anak, namanya seperti namaku, Muhammad Al-Baqir. Kalau kau ketemu mereka, sampaikanlah salamku kepada mereka. Waktu berjalan, Sayyidina Jabir umur panjang, ketemu dengan Muhammad Al-Baqir, masih anak-anak, disampaikan salam. Selesai itu pulang, meninggal dunia. Jadi Allah panjangkan umurnya hanya untuk menyampaikan salamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat tuh, sudah ada jaminan pemimpin ahli ibadah yang berdiri beliau di hari kiamat. Makna berdiri bukan sekedar berdiri, tapi diizinkan memberikan syafaah, pertolongan kepada siapapun yang beliau kehendaki. Tapi ibadahnya itu dijelaskan dalam kitab Tarajum, itu 1000 rakaat setiap hari. 1000 rakaat. Al-Imam Tawus bin Kaisan Al-Yamani diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, saya melihat Al-Imam Ali Zainal Abidin sujud di depan Ka'bah. Coba lihat bagaimana keadaan orang-orang soleh ini. Ya, orang yang sudah dijamin oleh Nabi, masih punya hubungan darah dengan Nabi, dekat lagi, putra dari Imam Husain. Tapi solatnya 1000 rakaat. Ia sujud di depan Ka'bah, durasi waktu yang sangat panjang. Taus bin Kaisan Al-Yamani penasaran, beliau sedang baca apa di dalam sujud, karena terlihat lantai itu basah.
karena menangis. Didekatin oleh Taus, ternyata lagi membaca doa. Kurang lebih doanya mengatakan, Ilahi ubaiduka bifinaik, wahai Tuhanku, hambamu yang hina ini ada di halamanmu. Masya Allah, pakai bukan abduka. Kalau abduka itu hambamu, untuk menyebut sebagai hamba beliau tidak merasa pantas untuk diri beliau, padahal setingkat beliau. Ubaiduka bifinaik, hambamu yang kecil ini, yang hina ini ada di halamanmu ya Allah. Miskinuka bifinaik, dan orang yang miskin butuh rahmatmu saat ini ada di halamanmu. Faqiruka bifinaik, dan hambamu yang fakir ini ada di halamanmu. Sa'iluka bifinaik, dan pengemis rahmatmu ya Allah sekarang ada di halamanmu. Itu doanya Imam Ali Zainal Abidin. Nah sekarang sholat tidak sampai 1000, bukan cucunya Imam Hussein, bukan cucunya Imam Ali. Tiap malam beliau sedekah kepada fuqara wal masakin, sampai dikatakan ratusan kepala keluarga miskin beliau tanggung nafkahnya. Dan beliau bawa sendiri gandum di pundaknya, dan beliau letakkan makanan-makanan di depan pintu-pintu orang-orang fakir miskin, dan mereka tidak tahu di malam itu. Tapi doanya begitu. Zaman sekarang kayak akrab sekali dengan Tuhan. Oh, saya kalau doa sama Tuhan ya saya bilang saja harus begini Tuhan. Kenapa Tuhan harus begini? Nah ini berbeda. Orang yang mengenal Allah punya adab karena dia ma'rifatullah. Jadi jangan merasa sok dekat dengan Tuhan kemudian mengajarkan orang untuk tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali seperti itu. Untuk sebut sebagai seorang hamba gak berani. Sebut dirinya hebat, bilangnya fakir, miskin, pengemis, itu saya. Kata Imam Ali Zainal. Kalau beliau saja seperti itu, bagaimana kita? Itu. Bahkan kakek beliau Imam Ali bin Abi Thalib, sudah jelas-jelas Nabi katakan bahwa beliau adalah orang yang dijamin masuk surga. Nabi katakan gerbang ilmu, Nabi katakan Al-Quran bersama Imam Ali dan seterusnya. Imam Ali berdoa, ya Allah ampunkanlah saya karena begitu besar dosa-dosa saya. Wa ana minaz zolimin, dan saya ya Allah termasuk orang-orang yang zolim. Saya termasuk orang-orang yang zolim. Jadi jangan kepedean dekat-dekat kayak magom-magom wali, kutub selatan, kutub utara. Nabi di dalam mobil ikut ambil tempat sampah, doa minta. Kok jadi Tuhan seperti itu ya? Itu berbeda. Ini gambaran bagaimana orang-orang soleh terdahulu begitu, gak berani. Allah maha besar, Allah maha suci, Allah maha mulia.